Hasil laga Malaysia kontra Singapura di laga pemungkas grup A Piala AFF 2024. Reaksi mengejutkan Syafiq Salih dan supporter Malaysia usai melihat laga Malaysia kontra Singapura. Ketum PSSI dan AFC pastikan laga Indonesia kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia tetap digelar di Jakarta. Ranking timnas merosot usai tumbang oleh timnas Vietnam. Erick Thohir beri ultimatum ke Sintayong, serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Laga pamungkas timnas Malaysia di ajang Piala AFF mempertemukan timnas Malaysia kontra timnas Singapura baru saja usai. Dalam laga yang berjalan di Stadion Bukit Jalil itu, kedua negara tampil all-out demi meraih hasil terbaik untuk memperebutkan tiket ke semifinal Piala AFF. Laga ini begitu penting untuk Harimau Malaya maupun untuk timnas Singapura agar bisa menemani timnas Thailand menuju ke semifinal Piala AFF. Timnas Malaysia membutuhkan kemenangan pada laga ini, sementara Singapura hanya perlu meraih hasil imbang untuk mengunci satu tiket ke semifinal. Jalannya babak pertama. Berstatus sebagai tim tuan rumah, skuad Harimau Malaya tidak ingin buang-buang waktu dan juga kesempatan untuk bisa lolos ke semifinal. Hal ini terlihat bagaimana anak asuh Paul Marty Vicente langsung melancarkan serangan ke area pertahanan Singapura. Namun sayang belum maksimal dan bisa terbaca dengan mudah oleh pemain belakang Singapura yang dikomandoi oleh Irfan Najib dan kawan-kawan. Timnas Singapura mendapatkan satu peluang berbahaya pada menit keempat. Setelah umpan silang dari Faris Ramli hampir saja membuahkan gol bunuh diri yang dilakukan pemain belakang Malaysia. Sapuan bola pemain belakang skuad Harimau Malaya hampir menjadi petaka untuk tim tuan rumah. Pada menit ke-6, Hendrik mencoba melakukan satu buah tembakan dari luar kotak penalti, namun masih diamankan oleh Iswan Mahbub. Timnas Malaysia benar-benar menguasai jalannya pertandingan di babak pertama. Banyak peluang didapatkan anak asuh Paul Marty Vicente, namun sayang tidak ada yang membuahkan hasil. Timnas Malaysia kemudian mendapatkan satu peluang terbaiknya pada menit ke-27 lewat sepakan Stuart Wilkie. Namun sayang sekali sepakan kaki kanannya masih melenceng dari gawang Singapura. Menit ke-41 kembali Stuart Wilkie hampir menjobol gawang The Lion. Namun sayang bola silang bisa dibuang pemain belakang Singapura. Hingga babak pertama usai, tidak ada gol tercipta dari kedua kubu. Skor 0-0 menutup babak pertama. Hasil pertandingan bisa kalian lihat di thumbnail dan juga di deskripsi dalam video ini. Timnas Malaysia menghadapi laga penentuan melawan Singapura di ajang Piala AFF. Kemenangan pun belum menjamin Malaysia lolos ke semifinal. Malaysia saat ini ada di posisi ketiga grup A dengan koleksi 4 poin. Malaysia sejajar dengan Kamboja yang juga punya nilai head to head, selisih gol, dan produktivitas gol yang serupa dengan mereka. Di laga terakhir Malaysia akan menghadapi Singapura. Singapura saat ini ada di posisi kedua dengan catatan 6 poin. Sementara itu Kamboja bakal menghadapi tuan rumah Thailand. Thailand sudah memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan torehan 9 poin dari 3 laga. Dan berikut situasi yang membuat Malaysia gagal ke semifinal Piala AFF. Situasi pertama, jika mengalami kekalahan. Kekalahan dipastikan membuat Malaysia gagal lolos ke semifinal, dan tiket semifinal menjadi milik Singapura untuk menemani Thailand. Bila kalah melawan Singapura, Malaysia bahkan berpotensi tergusur ke peringkat keempat, bergantung pada hasil Thailand kontra Kamboja. Yang kedua, seri. Hasil seri melawan Singapura juga memastikan perjalanan Malaysia di Piala AFF usai. Malaysia hanya mengumpulkan 5 poin dengan hasil imbang, tidak mampu melampaui torehan poin Singapura yang berjumlah 7. Yang ketiga, menang. Kemenangan juga belum menggaransi kepastian lolos Harimau Malaya. Mereka masih bergantung kepada laga Thailand kontra Kamboja. Bila Kamboja juga mampu mengalahkan Thailand, Kamboja dan Malaysia bakal punya nilai yang sama dan head to head yang imbang. Penentuan posisi runner-up nantinya bakal ditentukan lewat selisih gol yang bakal bergantung pada hasil kedua tim di laga terakhir. Di atas kertas, Thailand bisa mengatasi Kamboja. Namun menimbang Thailand sudah lolos dan waktu istirahat yang pendek, ada kemungkinan tim Gajah Perang melakukan rotasi habis-habisan demi mengistirahatkan pemain inti agar bisa lebih bugar menghadapi babak semifinal yang akan dimulai pada tanggal 26 Desember mendatang. Jelang laga malam ini, timnas Malaysia bersiap mengambil risiko besar demi meraih kemenangan atas timnas Singapura. Melihat syarat yang cukup berat di atas agar skuad Harimau Malaya bisa lolos ke semifinal, pelatih Malaysia langsung buka suara. Pelatih timnas Malaysia Paul Marty Vicente mengakui tantangan yang dihadapi timnya. Ia menambahkan bahwa Singapura diuntungkan karena hanya membutuhkan 1 poin untuk lolos ke semifinal.
Timnas Malaysia juga berharap dukungan penuh dari para supporter di kandang. Ini pertandingan yang berat, dan saya perkirakan akan sulit bagi kami untuk meraih kemenangan besar. Tetapi yang penting, kami perlu meraih kemenangan. Dan Singapura juga sedikit lelah. Kami harus mengambil risiko dan memberikan segalanya, karena kami harus menang melawan Singapura. Kami menantikan pertandingan dan berharap kehadiran supporter dapat membantu misi kami menuju semifinal Piala AFF, kata Paul Marty. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan laga Timnas Indonesia kontra Bahrain pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia tetap di Indonesia. Erick mengaku sudah bertemu dengan Sekjen Datuk Winsor John untuk membahas laga Timnas Indonesia kontra Bahrain pada bulan Maret 2025. Ya, kemarin sudah disampaikan oleh Sekjen FC, pertandingan melawan Bahrain itu tetap di Indonesia, kata Erick Thohir. Sebelumnya, Asosiasi Sepak Bola Bahrain membuat pernyataan terbuka meminta FIFA memindahkan laga Timnas Indonesia kontra Bahrain pada bulan Maret mendatang dipindah ke tempat netral demi keamanan. Ini diajukan BFA karena ada aksi ancaman pembunuhan dari netizen atau warganet Indonesia ke pemain dan juga pelatih Bahrain. Ancaman ini terjadi setelah laga berakhir dengan skor akhir 2-2 di Bahrain. Pertandingan ini menjadi sorotan warganet karena gol penyimbang Bahrain di menit ke-90+9. Padahal waktu resmi tambahan waktu injury time adalah 6 menit. Hal ini memicu aksi sporadis dari warganet Indonesia. Ada yang sampai meretas laman resmi BFA dan mengubah nama-nama jalan di Bahrain dengan tulisan Mafia AFC. Kendati demikian, ancaman pembunuhan ini tidak bisa dibenarkan. Atas dasar ini pula Bahrain mengajukan pemindahan lokasi pertandingan. Mengenai hal ini, PSSI dan pemerintah menjamin Bahrain akan aman selama di Jakarta. Keamanan akan ditingkatkan selama Bahrain menjalani persiapan dan juga pertandingan di Jakarta. Persaingan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 memanas karena ada 4 tim yang mengoleksi 6 poin, termasuk Indonesia dan juga Bahrain. Skuad Garuda saat ini berada di peringkat ketiga dan unggul selisih gol dari Bahrain yang berada di peringkat kelima. Peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lantaran masih ada 4 laga tersisa. Federasi Sepak Bola Malaysia baru saja mengumumkan pelatih baru untuk Timnas Malaysia, yakni Peter Klamoski, yang akan mulai menjabat pada tanggal 1 Januari 2025. Pengumuman ini dilakukan meskipun tim saat ini masih berjuang di Piala AFF di bawah kepemimpinan pelatih interim Paul Marty Vicente. Keputusan FEM ini mengejutkan Paul Marty, yang merasa heran mengingat timnya masih berusaha untuk lolos ke semifinal turnamen tersebut. Paul Marty menekankan bahwa fokusnya saat ini adalah pada persiapan tim untuk menghadapi Singapura dalam pertandingan krusial yang menentukan nasib mereka di Piala AFF. Ia menambahkan bahwa hal-hal di luar kendali tidak seharusnya mengganggu persiapan timnya. Bagi saya, sejak awal terasa janggal. Saya tidak yakin apakah bagus mengumumkan pelatih baru saat kami masih menjadi penanggung jawab tim. Yang bisa dikontrol adalah latihan dan di dalam lapangan. Itu saja yang perlu fokus dan mempertimbangkan susunan pemain untuk mencari cara terbaik mengalahkan Singapura. Kalau terlalu memikirkan apa yang terjadi, akan sulit bertanding, kata Paul Marty. Ketum PSSI Erick Thohir mengaku sudah memprediksi ranking FIFA Indonesia turun usai kalah dari Vietnam di Piala AFF. Posisi Indonesia melorot 2 posisi di ranking FIFA terbaru yang dirilis pada Kamis kemarin. Hal itu setelah hasil imbang melawan Laos dan kekalahan dari Vietnam di Piala AFF. Dalam ranking FIFA terbaru, Indonesia kini berada di posisi ke-127 dunia. Posisi itu turun 2 peringkat dari ranking FIFA sebelumnya. Indonesia kehilangan 1,7 poin di ranking FIFA terbaru. Hal itu membuat Indonesia saat ini mengoleksi 1.133,41 poin dalam ranking FIFA. Posisi Indonesia digeser Gambia dan juga India yang masing-masing naik 1 peringkat. Erick memaklumi kekalahan dari Vietnam karena Indonesia mengandalkan mayoritas pemain muda. Namun Erick Thohir tetap berharap Garuda mampu mengalahkan Filipina demi target lolos ke semifinal Piala AFF. Duel Indonesia kontra Filipina akan digelar di Stadion Manahan Solo pada Sabtu malam besok. Jelang laga krusial itu, timnas Indonesia memang lebih superior di hadapan Filipina dengan 20 kemenangan dan cuma sekali kalah dalam 27 pertemuan terakhir. Namun rekor apik itu berpotensi tercoreng pada Sabtu besok malam. Skuad Garuda memang superior saat menghadapi Filipina. Tetapi di Piala AFF 2024, timnas Indonesia tidak menurunkan kekuatan penuh. Sintayong hanya memanggil mayoritas pemain U22 dan menjadikan ajang ini sebagai persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U23 dan juga SEA Games 2025.
Di atas kertas, Indonesia lebih diunggulkan saat melawan Filipina karena dapat dukungan penuh dari supporter. Namun fakta bahwa Filipina berhasil menahan Vietnam membuat pertandingan nanti diprediksi bakal berjalan sengit. Filipina memiliki skuad solid di semua lini dengan banyak pemain naturalisasi yang berkarir di luar negeri. Hasil imbang 3-3 melawan Laos di matchday kedua harus menjadi pelajaran penting. Filipina, di bawah asuhan Albert Capelas, berpotensi membuat kejutan serupa. Dengan 2 poin di posisi kedua, The Ascal juga berambisi meraih kemenangan demi menjaga peluang lolos ke semifinal. Dan itulah beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar Timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.